sediaan selanjutnya, sediaan padat yang pertama kita buat yaitu sediaan serbuk terbagi atau pulveres. Di sini sediaan pulveres yang berisi asetosal, CTM, dan glyceryl guaiacol. Untuk bahannya sebagai berikut. Untuk pulveresnya di sini ada asetosal yang sudah ditimbang sesuai resep, kemudian GG, tablet GG, glyceryl guaiacolat, kemudian ada CTM, kemudian alat yang digunakan mortir, stamper, kemudian sudep, dan kertas perkamen yang digunakan untuk membungkus puyer. Untuk pembuatannya, setelah ditimbang sesuai dengan resep yang dibutuhkan, maka kita harus menghaluskan atau menggerus obat yang sudah ditimbang ya, sesuai dengan resepnya. Yang pertama kita gerus dulu GG. Sebelum mengerjakan sediaan pulveres, kita pastikan bahwa obat yang dibuat pulveres itu memang boleh dipulveres, boleh dibuat serbuk terbagi. Jadi misalnya ada obat salut selaput, salut enterik, itu tidak boleh dibuat puyer ya, jadi harus terpisah. Menggunakan mortir dan stamper. Kemudian kita tambahkan asetosal. Kita haluskan ad homogen dan halus. Baru kita tambahkan CTM. Karena di sini CTM warnanya berbeda ya, warna kuning, maka sebagai penanda juga bahwa sediaan kita homogen atau tidak. Jadi kalau mungkin di rumah sakit bisa menggunakan blender khusus untuk membuat pulveres, karena yang digunakan tabletnya banyak, dan untuk mempersingkat waktu boleh. Tapi kalau untuk skala lab kita pakai mortir dan stamper. Pastikan homogen, warnanya sama, merata. Kita dapat menggunakan sudip untuk melihat apakah campuran dari obat kita sudah homogen atau belum ya, seperti ini. Jadi karena ada warna kuning dari CTM, lebih memudahkan, warnanya harus sama. Baik, kalau sudah homogen seperti ini, siap dibagi menjadi serbuk terbagi sesuai dengan kebutuhan resepnya, dibikin berapa pulveres seperti itu. Jika sudah homogen, maka serbuknya bisa dibikin pulveres, bisa dibuat pulveres sesuai dengan jumlahnya. Dari resep itu dibikin 10 serbuk terbagi. Maka langkah yang pertama harus kita bagi dua dengan cara menimbang menjadi dua dengan sama rata dari pulveresnya.
Baik, kita lihat dulu apakah sudah sama. Baik, di sini jarum pada skalanya sudah menunjukkan di angka tengah, berarti sudah setara, seimbang, kanan dan kiri sama, sehingga siap di masing-masing bagian ini dipulveres, dibikin serbuk terbagi masing-masing 5. Setelah ada 2 bagian yang masing-masing akan dibuat 5 pulveres, maka siapkan kertas perkamen berjumlah 10 sesuai dengan yang diminta resep. Kemudian masing-masing bagian dari serbuknya dibuat separuhnya dari yang ada di resep. Jadi misalnya disuruh membuat serbuk pulveresnya 10, maka masing-masing bagian ini dibungkus menjadi 5 puyer dan 5 puyer gitu ya. Yang pertama, cara membungkusnya, untuk kertas perkamen kita lipat sedikit bagian depan, dari 10, kemudian kita tata 5 dulu karena kita membuatnya per bagian dulu ya, biar tidak berantakan. Seperti ini. Oke, dari masing-masing bagian kita bagi ke dalam 5 kertas perkamen. Kita lihat, kan ada bagian yang terlalu sedikit seperti ini. Kemudian siap dibungkus ya. Cara membungkusnya seperti ini. Kita lipat kertas sisi yang panjang sampai ke bagian yang sebelumnya telah dilipat ya. Kemudian kita tutup, kita lipat satu lagi seperti ini supaya tidak keluar serbuknya. Kemudian kita lipat satu sisi terlebih dahulu. Kemudian sisi selanjutnya, salah satu sisi dimasukkan ke dalam bagian yang lainnya. Kita masukkan seperti ini. Seperti ini ya. Kita lakukan sejumlah serbuk yang sesuai dengan permintaan resepnya. Jika sudah dipuyer semuanya dari 2 bagian tadi, maka sesuai dengan resepnya dibikin 10 puyer seperti ini. Kemudian siap dimasukkan ke dalam wadah, mungkin plastik klip, dan diberikan etiket sesuai dengan signa yang ada di resep, sesuai dengan perintah dokternya. Seperti itu.